Halo sobat, kembali lagi bersama Big House Channel. Migrasi orang Minang ke pesisir barat Aceh telah berlangsung sejak abad ke-16, di mana ketika itu banyak saudagar Minang yang berdagang ke Kesultanan Aceh. Selain berdagang, banyak juga masyarakat Minang yang memperdalam ilmu agama ke Aceh. Salah satunya adalah Syekh Burhanuddin dari Ulakan Pariaman, Sumatera Barat. Baiklah sobat, kali ini kita akan membahas salah satu kota yang ada di Provinsi Aceh, yaitu Tapak Tuan. Bicara mengenai Tapak Tuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan ini tentu tidak asing lagi di telinga. Pasalnya, kota kecil mungil ini selain didiami suku Aceh, sebagian besar penduduknya merupakan warga keturunan Minangkabau. Sehingga jangan heran jika berkunjung ke sana kita akan mendengar warga setempat akan berkomunikasi dengan bahasa Minangkabau. Kota Tapak Tuan terletak sekitar 450 km dari kota Banda Aceh. Kota ini berada di sepanjang pesisir pantai. Dan tahukah kalian dari mana penamaan kota ini? Akan kita bahas di video kali ini. Di balik penamaan kota ini, ternyata ada legenda yang melekat erat dengan penyebutan kota ini. Legenda ini mengisahkan tentang 2 ekor naga yang diusir dari Tiongkok karena tidak memiliki keturunan. Sepasang naga ini tinggal di sebuah teluk yang bernama Teluk Tuan Tapa. Bertahun-tahun naga ini hanya hidup berdua di teluk tersebut. Pada suatu ketika, sang naga melihat sesuatu yang terapung di tengah lautan. Begitu didekati, ternyata itu seorang bayi mungil yang terapung di tengah lautan. Mereka pun mengambil dan dengan senang hati merawat bayi kecil itu. Singkat cerita, bayi ini beranjak dewasa dan menjadi seorang gadis yang cantik. Pada suatu saat, datanglah kapal besar berlabuh ke daerah tempat di mana naga itu tinggal. Usut punya usut, ternyata kapal ini adalah milik seorang raja dari kerajaan Astranaloka dari India. Tujuan raja ini datang ke sini adalah untuk mencari putri mereka yang telah hilang bertahun-tahun. Sang raja mendengar kalau di sini ada seorang gadis yang dirawat oleh 2 ekor naga dari kecil. Tanpa pikir panjang, sang raja mendatangi naga itu. Begitu melihat sang putri, raja yakin bahwa ini adalah anaknya yang hilang dulu karena hanyut terbawa air. Raja pun mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke sana, yaitu ingin kembali mengambil anaknya dari sepasang naga tersebut. Mendengar itu, sang raja marah dan tidak menyetujui permintaan raja tersebut. Hingga, singkat cerita, terjadilah pertarungan antara raja dengan sepasang naga itu. Perkelahian antara naga dan raja membuat Tuan Tapa yang sedang bertapa di sana merasa terganggu. Tuan Tapa adalah seorang alim yang tinggal di teluk itu.
Melihat pertarungan antara raja dan naga, Tuan Tapa pun mencoba untuk melerai perkelahian itu. Dan setelah tahu duduk perkaranya, Tuan Tapa meminta sang naga untuk mengembalikan putri itu kepada orang tuanya. Namun, dengan tegas, naga tersebut tidak menyetujui permintaan Tuan Tapa. Bahkan, sepasang naga ini mengajak Tuan Tapa untuk bertarung. Terjadilah pertarungan antara Tuan Tapa dan kedua ekor naga ini. Singkat cerita, pertarungan ini dimenangkan oleh Tuan Tapa. Naga jantan mati terbunuh, hati dan tubuhnya hancur membentuk bebatuan hitam berbentuk hati. Kini tempat tersebut dikenal dengan Batu Hitam, sedangkan darahnya pun berubah menjadi batu merah, yang dikenal sekarang dengan daerah Batu Merah. Melihat naga jantan mati, naga betina pun mengamuk. Lalu dia membelah pulau menjadi dua bagian, yang dikenal dengan Pulau Dua. Bagian pecahan pulau yang terbesar juga menjadi sasaran amukan naga betina. Dia membelah lagi pulau tersebut menjadi 99 pulau kecil. Konon, kumpulan pulau kecil ini dinamakan Pulau Banyak, yang letaknya sekarang berada di Kabupaten Aceh Singkil. Dan Tuan Tapa sendiri meninggalkan jejak kaki yang hingga sekarang masih ada di pesisir pantai, yang dikenal dengan tapak kaki Tuan Tapa. Ukuran telapak kaki yang ada di Batu Karang ini memiliki ukuran 6 x 2,5 meter. Tak jauh dari tapak kaki ini, juga terdapat batu yang berbentuk kopiah yang dipercaya dulunya adalah kopiah milik Tuan Tapa. Selain itu, juga terdapat batu berbentuk tongkat, yang mana tongkat inilah yang dulu membunuh kedua naga tersebut. Sayangnya, batu ini terletak di tengah lautan sehingga para wisatawan tak bisa melihatnya dari dekat. Tidak lama setelah kejadian itu, Tuan Tapa jatuh sakit dan meninggal. Jasadnya dikuburkan di dekat Gunung Lampu, Gampong Padang, Kecamatan Tapak Tuan. Hingga sekarang, makam tersebut sering dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri. Putri yang telah dikembalikan kepada keluarganya dijuluki dengan Putri Naga. Raja dan keluarga tetap menetap di sana dan tidak kembali ke daerah asalnya. Putri Naga dan keluarga kerajaan diyakini sebagai asal-usul masyarakat yang ada di sana. Nah sobat, itulah tadi legenda asal-usul kenapa kota ini dinamakan dengan Kota Tapak Tuan. Oke Sobat Clickhouse, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, bagikan ke teman-teman kalian, dan berikan saran di kolom komentar. Terus support channel ini agar selalu memberikan info-info menarik dengan cara ajak sebanyak-banyaknya teman-teman kalian, saudara, dan semua orang untuk mengikuti channel ini. Dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kami memberikan info-info menarik lainnya. Terima kasih.